Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Lutfi Ali, NIM 2605013130056, kelas Oceanografi A, PJK Gaisa. Pada video kali ini akan melakukan tutorial cara atau metode interpolasi dalam sistem informasi geografis. Nah, sebelumnya metode interpolasi sendiri ada 5, yaitu spline, kemudian kriging, lalu IDW, atau Boruto raster, dan uh, Boruto raster, terus natural neighbor. Pada video kali ini saya akan melakukan 4 dari 5 metode, yaitu spline, IDW, kriging, dan natural neighbor. Langsung saja kita masuk ke browser, lalu ketikkan CHI RPS, kemudian pilih yang paling atas, kemudian scroll, pilih yang CHIRPS 2.0, lalu pilih lalu pilih Indonesian Monthly, kemudian klik BIOS, kemudian cari sesuai dengan pembagian dari page. Saya mendapat bagian bulan Maret 2024, terus saya mendownload ini. Klik satu kali, lalu tunggu terdownload, lalu kita bisa pindahkan folder yang telah terdownload tadi ke modul yang akan kita gunakan sebagai penyimpanan nanti. Nah, setelahnya kita bisa ekstrak hasil download tadi ke sini. Sudah terekstrak, kemudian bisa kita close. Lalu kita langsung masuk ke ArcMap atau ArcGIS. Langkah selanjutnya yaitu add data. Kita pilih data yang tadi telah terunduh. Ini, lalu add, kemudian pilih yang itu lagi, build, kemudian add, lalu tunggu. Kita bisa oke. Lalu akan muncul layers hasil download data atau cuaca. Kemudian kita pilih toolbox. Kemudian kita pilih yang spatial analysis tool. Kemudian pilih yang map algebra. Kemudian pilih yang raster calculator. Klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih set null. Klik 2 kali. Kemudian pada ini layers dan variable. Ambil, kita klik 2 kali. Kemudian pilih yang tanda kurang dari. Klik 0. Lalu pindah ke setelah koma. Layer tadi klik 2 kali, lalu bisa oke. Output rasternya kita bisa nah kita bisa masukkan ke modul 5 tadi. Nah, ini dinamai nama underscore tahun tahun dan bulan. Nah, kemudian bisa kita save, lalu oke. Kita tunggu, pastikan layar yang tadi kita buat baru saja kita buat lah, ada di table of content. Nah, sudah ada. Kemudian pada layers yang ini, kita bisa unchecklist layer yang ini. Nah, kemudian layer yang ini nama dan storage-nya kita pilih properties, kemudian sebentar, nah simbologi kita pilih yang stretch ya. Kalau diklik source dulu, kita pastikan
Nah, koordinatnya sudah ada atau belum? Nah, di sini sudah ada koordinatnya. Ya, lalu bisa kita close. Kemudian pada art toolbox lagi, kita pilih data management. Nah, di mana nih data management? Ya, data management tools. Lalu pilih projection and transformation. Klik. Lalu klik project. Nah, di sini ya, input dataset yang digunakan yaitu 6. Sudah. Yang data betul. Nama, betul, nama dan titik. Oke, iya, iya, betul. Kita pilih modul yang akan kita menyimpan. Nah, lalu ketikkan nama underscore titik dan 2024-03. Kemudian, oke. Oh ya, sebelumnya eh, kita ke conversion tools dulu ya, karena tadi kelewatan conversion tools. Nah, conversion tools, kemudian pilih yang raster, ya, kemudian raster tuh point nih. Nah, ini baru input rasternya kita pilih yang oh, ya, 2024-03. Lalu value-nya tetap value. Kemudian outputnya ya, kita pilih. Kemudian kita namai sebagai eh, nama. Terus titik ke 2024-03. Nah, sudah. Ya, sudah. Kemudian bisa kita save. Lalu, oke. Kita tunggu pastikan bahwa layarnya sudah terinput. Nah, layar dari titik sudah terinput. Kemudian kita ada layer nama dan titik tadi. Kita klik kanan, lalu eh, pilih properties. Kemudian pilih source, lalu pastikan koordinatnya sudah ada. Lalu kita bisa close. Selanjutnya, pada toolbox lagi, kita akan memilih data management. Data management tools, kemudian pilih projection yang tadi.
projection, bisa, projection. Projection dan transformation. Kemudian pilih project. Nah, di sini input datasetnya kita pilih yang alih titik itu. Kemudian koordinat sistemnya kita pilih bagian 1984. Kemudian oke. Kemudian output datasetnya kita bisa pilih, ya, kita bisa pilih ini dia, nama underscore project, project, kemudian seperti tadi 2024 lalu tanggal 3, kemudian kita bisa save. Lalu input koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 48X. Kalau belum ada, kita bisa cari di beberapa koordinat sistem. Lalu oke, kemudian sudah kita oke saja. Kemudian tunggu sampai layernya ada di tertampil di table of contents. Ya kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Oh, ya. Karena belum tertampil di table of content, kita bisa tambahkan secara manual. Nah, yang ini alih project 2024 .shp. Kita bisa add, tunggu, nah sudah tertampil. Kemudian akan dilakukan proses penambahan data. Ya, ya sudah. Kemudian diklik kanan pada nama dan project, layer nama dan project ini. Kemudian pilih properties, kemudian pilih search. Tujuannya untuk memastikan koordinatnya sudah ada. Kita bisa close. Lalu selanjutnya kita add data. Kita bisa close dulu atau tutupnya. Add data yang Indonesia ini. Dua kali data Indonesia yang indodistrict.shp. Nah, sudah ada. Kemudian kita bisa unchecklist semua kecuali ini ya, kecuali Indodistrict tadi. Nah, yang tertampil lalu kemudian pada layar Indodistrict klik kanan, lalu open attribute table, lalu select by attribute. Oke. Oh, sebelumnya, nah kita checklist dulu layer yang nama the project. Kemudian pada layer Indo project, Indo ya, Indo district, kita pilih ya, klik kanan lalu open attribute table, kemudian select by attribute. Hmm. Nah, kemudian pilih nama provinsi, ya, terus kemudian sama dengan lalu get unique value Bangka Belitung. Pilih lalu apply. Kemudian kita bisa close tables. Nah, sudah kemudian dilakukan di sini. Ya, kita bisa klik kanan, lalu zoom to layer. Kemudian dilakukan zoom secara manual menggunakan toolbar.
Kira-kira bakal berhitung di sini. Nah, sudah. Kemudian select features, kemudian select features langsung. Lalu kita pilih wilayah dari Bangka Belitung. Kira-kira di sini, nah, ya, ya, sudah. Kemudian langsung saja pada kita bisa transfer sedikit. Pada eh, nah, di tahap ini kita akan mulai menginterpolasi sesuai dengan metode dari interpolasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan melakukan spline. Nah, caranya pada Alt Toolbox, pada ini, dipilih Spatial Data Analysis, ya, pada Analysis Toolbox, tak, ya, Spatial Analysis Toolbox, kemudian kita hmm, pilih Input Interpolation, ini Interpolation, kemudian pilih yang pertama yaitu Spline. Klik kanan, lalu inputnya digunakan nama projectnya tadi. Ini kemudian Z value diganti dengan grid. Output data rasternya kita pilih di modul ini, kemudian dinamai sesuai dengan nama, ya, nama, kemudian name, kemudian spline. Kita bisa save, lalu koordinatnya kita bisa ganti menjadi hanya 1000. Kemudian ini tetap. Oh ya, karena ada notifikasi bahwa nama yang saya pakai ini terlalu panjang, kita bisa singkatkan saja. Seperti misalnya di 56 underscore, underscore spline. Kita bisa save lagi. Ya, sudah. Kemudian tadi pastikan bahasa 1000 output salesnya. Lalu sudah, kita oke saja. Kita tunggu apakah uh, file-nya bisa tertampil. Nah, sudah bisa tertampil. Kemudian metode yang kedua yaitu IDW, sama seperti yang tadi kita pilih Active Bulk, lalu Spatial Analysis Tools, kemudian pilih yang Interpolation, lalu yang kali ini kita pilih yang IDW. Kita klik dua kali, kemudian Input Point Features-nya sama seperti tadi, pilih yang nama project, kemudian Z value-nya kita ganti yang grid code, kemudian data output rasternya kita pilih yang modul 5, kemudian dinamai dengan AI, kata nama, kemudian name, kemudian underscore IDW,
Ya, dan save, kita bisa save. Nah, kemudian output cell size-nya sama seperti tadi diganti dengan nilai 1000. Kemudian pastikan bahwa semuanya benar. Lalu kita bisa langsung oke. Tunggu sampai layarnya bisa tertampil di table of contents. Nah, sudah berhasil. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan melakukan metode interpolasi kriging. Sama seperti tadi, kita masuk ke Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, lalu Interpolation. Nah, kali ini eh, saya akan memilih kriging. Klik dua kali, lalu sama seperti tadi, input point features-nya, kita pilih nama underscore project, lalu set value-nya, kita pilih grid code, output surface raster-nya, kita pilih hmm, modul yang saya gunakan sebagai penyimpanan, lalu nama, kemudian name underscore clicking, kemudian bisa kita save. Nah, output cell size-nya sama seperti tadi, kita ganti dengan nilai 1000. Nah, ini kita biarkan saja, pastikan bahwa semuanya benar. Setelah benar, kita bisa langsung ke oke. Kita tunggu apakah proses dari interpolasi kriging berhasil. Nah, berhasil. Kemudian kita langsung yang terakhir, yaitu metode interpolasi natural neighbor. Nah, caranya sama seperti tadi, pada output box, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, kemudian pilih Interpolation, lalu pada kali ini pilih yang natural neighbor. Input data features-nya, kita pilih yang nama project, kemudian Z value-nya, kita ganti ke grid no code, kemudian output raster-nya, kita pilih saya modul 5, lalu dinamai dengan nama name underscore natural neighbor. Naik, naik, for. Kemudian kita bisa save. Nah, sama seperti tadi, uh, nama dari outputnya ini bisa dipastikan lebih dari 13, seperti yang ditampilkan di sini, longer than 13. Nah, caranya sama seperti tadi, kita bisa kurangi namanya menjadi nama, kemudian name underscore not natural naik. Kemudian kita bisa save. Apakah masih? Kita bisa save. Nah, ini bisa kita ya ini output cell size-nya kita ganti dengan 1000. Sudah, kita bisa oke. Lalu tunggu apakah layers dari natural neighbor bisa tertampil. Nah, sudah. Kita bisa close karena proses interpolasinya sudah selesai. Kita bisa nah, checklist dan unchecklist untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing metode. Jadi berdasarkan pada hmm, praktikum interpolasi ini, kita bisa lihat bahwa masing-masing metode atau pada konteks video kali ini yaitu
mengenai data curah hujan di Bangka Belitung. Ada ada metode yang memang cocok untuk dijadikan interpolasi sebagai ya sebagai interpolasi dari data curah hujan tersebut. Nah, di sisi lain ada metode interpolasi yang memang kurang sesuai atau kurang cocok dipakai untuk data curah hujan. Nah, sebelum tutup, kita akan ganti dari eh, ini dari warnanya dengan mengklik dua kali atau klik kanan dari masing-masing layer. Saya mulai dari layer interpolasi natural neighbor, kemudian ke properties, kemudian pada pilih simbologi, lalu color ramp-nya kita pilih classified ya. Lalu color ramp-nya kita pilih yang kurang lebih yang seperti ini, merah sampai biru. Ya, sudah. Kemudian kita bisa apply. Ya, oke. Nah, ini dilakukan pada semua layer dari interpolasi dari masing-masing metode ya. Sama seperti tadi, uh, properties, properties, kemudian pilih simbologi, kemudian classify, color ramp-nya diganti dengan merah sampai biru. Kemudian kita bisa oke atau apply, kemudian oke. Selanjutnya dilakukan metode yang sama, properties pada dilakukan metode sama pada layer-layer selanjutnya. Aku pilih simbologi, kemudian classified, color ramp-nya kita ganti dengan merah sampai biru, lalu apply, kemudian oke. Satu lagi, ada layer spline, klik dua kali, properties, lalu simbologi, classified, color ramp-nya diganti dengan merah sampai biru, kemudian apply dan oke. Nah, untuk memperjelas dari titik-titik ini, saya juga akan mengganti poinnya dengan edit simbol. Lalu kita pilih yang simple marker ya, simple marker, kemudian size-nya ini, ya oke, harus bentar. Sudah, bentar. Tapi kalau memang sudah dirasa eh, jelas, maka tidak perlu penggantian data ya.
Kita bisa pilih asli kartografi, lalu kita pilih yang hmm, kita pilih yang hmm, ya sebenarnya kita bisa bebas pilih. Saya akan milih ini aja. Nah, oke. Kemudian oke. Coba apply. Oke. Ini sebentar. Select. Nah, bisa zoom out dulu supaya memudahkan. What's that? Nah, kalau mau diganti lagi juga tidak apa-apa. Saya ganti ke properties tadi. Dan saya kecilkan, oh, 10 bisa. Yang coba dulu, oke. Oke, like. Nah, di sini kita bisa cek di masing-masing layers. Ada perbedaan dari topografinya. Nah, dengan ini tutorial saya interpolasi dalam sistem informasi geografis telah selesai. Mohon maaf apabila saya melakukan banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.